Selamat pagi, hari ini kita akan meneruskan pemahaman kita tentang wawasan dunia Kristen. Dalam wawasan dunia Kristen ada framework yang perlu dimengerti dan dipahami agar kita memahami semua pemikiran tentang keberadaan Allah, keberadaan manusia, keberadaan alam semesta, dan hubungan antar keberadaan tersebut. Ada 4 hal yang perlu kita mengerti tentang wawasan dunia Kristen. Yang pertama adalah creation. Di dalam pengertian kita, penciptaan ini dilakukan oleh Allah Tritunggal, menciptakan seluruh alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada, menciptakan dengan kuasa kebenaran, kuasa kasih, kuasa yang ada pada diri Allah, dan bertujuan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Pemikiran yang kedua adalah titik fall atau kejatuhan. Ada fakta yang sungguh-sungguh dapat dibuktikan sampai sekarang bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia punya keinginan dan kecenderungan hati untuk melakukan dosa dengan sadar, melawan Tuhan, dan menjalankan kehendak yang memberontak kepada Tuhan. Fakta kejatuhan tidak bisa dielakkan dan manusia akibatnya tidak mampu total untuk berbuat baik menurut rencana kehendak Allah. Manusia tidak mampu total mencari Tuhan menurut apa yang Tuhan rancang bagi manusia. Yang ketiga adalah redemption, pemahaman di mana hanya Allah yang telah memberikan penetapan dan mewahyukan penebusan itu dari sejak manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Allah saja yang berinisiatif menebus manusia melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang inkarnasi, yang mati di atas kayu salib, yang bangkit dari kematian, yang menyatakan diri setelah kebangkitan, dan yang naik ke surga dan segera akan datang kembali yang kedua kali. Titik penebusan ini bukan hanya mencakup pada penebusan pribadi-pribadi yang telah ditetapkan Allah untuk diselamatkan, tetapi juga berkaitan dengan penebusan kosmik yang dilakukan oleh anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pokok yang keempat adalah consummation, di mana titik consummation adalah penyempurnaan seluruh penebusan yang sudah dikerjakan oleh Kristus, penyempurnaan seluruh apa yang Tuhan sudah rancang di dalam kekalan, di mana setiap orang yang percaya, yang memiliki hidup yang baru, yang dikaruniakan oleh Allah akan menikmati hidup kekal selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Ada kesempurnaan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang sudah ditetapkan Allah, yang sepanjang hidup-hidupnya dipanggil Tuhan untuk boleh melayani dan mengalami hidup bersama Tuhan. 4 kerangka berpikir ini menjadi dasar daripada wawasan dunia Kristen. Bagaimana keempat ini dikaitkan dengan pribadi karya Kristus. Kristus yang menjadi pusat daripada penciptaan, Kristus yang menjadi pusat daripada penebusan, dan Kristus yang menjadi pusat daripada consummation. Dan Kristuslah yang menjadi alasan mengapa seseorang itu melakukan satu tindakan kejahatan, karena Kristus sudah menyatakan diri, tetapi manusia dengan sadar melawan dan menolak kehadiran keselamatan yang dikaruniakan oleh Allah melalui Kristus. Kita bisa membacanya, kita bisa merenungkannya dalam Yohanes 1 ayat 18, 19, dan 20. Bagaimana kaitannya wawasan dunia Kristen ini dengan pribadi dan karya Roh Kudus? Kita tahu Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Pribadi yang ketiga di dalam penciptaan. Roh Kudus turut serta di dalam menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, menaunginya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita.
menyelimuti samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Roh Allah bekerja, berkarya di dalam penciptaan, memberi nafas hidup kepada manusia, di mana manusia dihembuskan nafas hidup. Roh Kudus juga yang menata, mengatur, menginternalisasi seluruh kebenaran Allah di dalam seluruh ciptaan, sehingga manusia mampu menemukan kebenaran. Di dalam keberadaan dosa manusia, manusia disadarkan untuk mengakui adanya dosa yang tidak terelakkan di dalam seluruh keberadaan manusia tersebut. Di dalam penebusan, Roh Kudus membawa orang mengenal pribadi Kristus Sang Juru Selamat, melahirbarukannya, menuntun seseorang itu untuk intim dengan Tuhan dan memuliakan Kristus Sang Juru Selamat, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Roh Kuduslah yang memberikan karunia-karunia untuk melayani Sang Raja, dan Roh Kuduslah yang menaungi, menguasai setiap orang pilihan dan yang percaya kepadanya. Di dalam consummation kita tahu Roh Kudus yang menyaksikan dan menyatakan kesempurnaan apa yang dialami, apa yang akan dirasakan, dan apa yang akan dinikmati oleh anak-anak Tuhan. Jadi ada hubungan yang signifikan, framework wawasan dunia Kristen, creation, fall, redemption, consummation, dan keempat ini karya Roh Kudus bekerja dengan nyata dan Tuhan sendiri tetap berkarya di dalamnya. Bagaimana kita bisa memahami keunikan daripada wawasan dunia Kristen? Ada 3 titik yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah keunikannya wawasan dunia Kristen itu keunikan Kristusentris, di mana setiap orang melihat, memandang, menanggapi, meresponi segala sesuatu di dalam kacamata pribadi karya Kristus. Kristuslah menjadi tolok ukur, Kristuslah yang menjadi tujuan daripada semua cara pandang daripada orang Kristen, dan dari pengelanakan Kristuslah kita bisa mengenal keberadaan Allah yang sesungguhnya, keberadaan manusia yang sejati, dan keberadaan dari semesta alam yang diciptanya. Kedua, keunikannya adalah teosentris, di mana Allah lah yang berdaulat, yang berkuasa, yang beranugerah, yang memelihara segala sesuatu yang diciptanya. Bagaimana kita menyadari, mengakui, dan memahami bahwa Allah berdaulat dalam segala sesuatu, di dalam waktu, di dalam ruang, di dalam seluruh tatanan kehidupan manusia. Keunikan yang ketiga adalah bicara tentang kisah yang ada di dalam Alkitab. Seperti yang tadi sudah dijelaskan tentang framework wawasan dunia Kristen, bahwa kisah-kisah yang ada dalam Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu seutuhnya membicarakan tentang adanya penciptaan, adanya kejatuhan, adanya penebusan, dan adanya penyempurnaan. Inilah keunikan dari wawasan dunia Kristen. Dari keunikan Kristosentris, teosentris, dan kisah Alkitab ini, ada pribadi Roh Kudus yang memberikan pencerahan, ada pribadi Roh Kudus yang memberikan iluminasi kepada setiap orang percaya untuk mengerti, mengalami, dan menghidupi kebenaran-kebenaran yang Tuhan sediakan. Kiranya saudara dapat lebih memahami lagi tentang wawasan dunia Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.